wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Endang di tema 3 muatan mapel PKN. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sudah siap untuk mulai belajar? Kalau sudah siap, perhatikan baik-baik materi yang akan Bu Endang sampaikan berikut ini. Sebelumnya, yuk kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada hari ini kita belajar dengan tujuan nanti supaya anak-anak bisa menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Serta diharapkan nanti anak-anak juga dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang langsung saja kita mulai pelajarannya. Sekarang kita awali dengan belajar tentang hak. Apakah hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima. Nah, sekarang Bu Endang akan memberikan contoh tentang hak. Yang pertama, hak ketika kita berada di rumah. Contohnya, hak mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makan minum, mendapatkan bimbingan, terutama dari orang tua. Dan berikutnya contoh hak kita ketika berada di sekolah, yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan nilai, menggunakan fasilitas di sekolah, dan mendapatkan bimbingan dari guru. Berikutnya, contoh hak kita di masyarakat, yaitu mendapatkan rasa aman, mendapatkan lingkungan bersih, menggunakan fasilitas umum, berpendapat, dan beribadah sesuai agamanya. Nah, ini adalah contoh-contoh hak ketika kita berada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Masih banyak contoh yang lainnya. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri dengan bantuan orang tua kalian. Anak-anak, selain hak yang sudah Bu Endang sebutkan tadi, hak di rumah, di sekolah, dan hak di masyarakat, masih ada lagi, yaitu hak kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada di pasal 27 ayat 2. Kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Ini diatur di dalam pasal 28A. Contoh berikutnya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, diatur dalam pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Contoh yang lain, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, diatur di dalam pasal 28D ayat 1. Dan masih ada beberapa contoh hak yang lain yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti anak-anak bisa membaca di dalam buku Undang-Undang Dasar 1945. Bu Endang akan memberikan beberapa contoh ilustrasi dalam pelaksanaan hak. Coba kalian perhatikan. Seorang anak sedang belajar.
Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Ilustrasi berikutnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Betul sekali, anak ini sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat karena kedua orang tuanya mau mendengarkan. Sekarang ilustrasi yang berikutnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Ternyata salah satu anak belum memperoleh hidup yang aman karena kedua temannya suka mengganggunya, sehingga anak ini merasa terancam hidupnya. Nah, ilustrasi yang terakhir, ayah sedang menonton televisi, bunda sedang bermain HP, dan anaknya sedang belajar sendiri. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum, karena ayah bundanya sedang sibuk sendiri, sementara anaknya belajar sendiri tanpa didampingi oleh orang tuanya. Semoga anak-anakku sekalian yang berada di rumah tidak akan merasakan hal yang sama dengan anak ini, tanpa memperoleh kasih sayang dari orang tua kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan kewajiban. Apakah kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang kita pelajari nanti yaitu kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, kewajiban di masyarakat, dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh kewajiban. Sekarang, contoh kewajiban kita ketika berada di rumah, yaitu belajar, membantu orang tua, patuh terhadap orang tua, mengerjakan tugas di rumah. Contoh kewajiban kita ketika berada di sekolah, yaitu belajar, mengerjakan tugas, menaati peraturan sekolah, menjaga fasilitas sekolah, menghormati semua warga sekolah. Dan contoh kewajiban kita ketika berada di masyarakat, menjaga lingkungan sekitar, menjaga fasilitas umum, menjaga keamanan lingkungan, dan menjaga kerukunan dengan warga lain. Ini adalah contoh-contoh dari kewajiban ketika kita berada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Masih banyak juga contoh yang lainnya. Nanti kalian bisa mencarinya lagi dengan didampingi oleh orang tua kalian. Selain kewajiban berada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, masih ada juga kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Contohnya yaitu 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, diatur di dalam pasal 27 ayat 1. Contoh yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, diatur pada pasal 27 ayat 3. Contoh yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, diatur di dalam pasal 28J ayat 1. Contoh yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, diatur di dalam pasal 28J ayat 2. Dan contoh yang kelima, yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ada di pasal 30 ayat 1. Dan masih ada beberapa kewajiban sebagai warga negara yang
diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan nanti anak-anak membacanya sendiri ya. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh tanggung jawab. Sebagai anggota keluarga, anak memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam keluarga. Sebagai warga kelas, bertanggung jawab atas ketertiban di dalam kelas sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Dan contoh tanggung jawab setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas berlangsungnya ketertiban di masyarakat. Ini adalah contoh-contoh tanggung jawab yang harus kalian laksanakan ketika berada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi hari ini sudah selesai kita bahas. Tetap jaga semangat belajar walaupun harus belajar mandiri di rumah. Kalau belum jelas, silahkan putar ulang videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.